Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bagian Prosombing dengan NIM 250 51 020 50 dari kelas MI 2B. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yang dimana saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu menjelaskan program 3 jenis inputan data pada Java. Yang pertama yaitu ada buff reader, yang kedua ada scanner, yang ketiga ada job chain pane. Ya, jadi yang pertama saya akan membahas contoh program yang saya buat untuk jenis inputan data, inputan buff reader. Jadi di sini saya membuat sebuah program sederhana untuk buff reader ini. Programnya itu yaitu untuk membuat form pendaftaran siswa ke SMA. Jadi langkah pertama yaitu seperti biasa, yaitu membuat nama kelas dan juga package daripada program yang akan kita buat. Yaitu seperti pada baris yang pertama ini, nama package yang saya buat yaitu pendaftaran. Lalu dilanjut ke baris yang kedua, di sini ada 3 statement, yang dimana ketiga ini berfungsi untuk membaca inputan daripada user yang telah diketikkan di keyboard. Lalu lanjut ke baris yang ke-6, yang dimana ini ada public class buffer reader, yang dimana ini sudah terbuat langsung kala ketika kita membuat nama kelas ataupun nama package yang kita buat. Lalu masuk kepada baris yang ke-7, yaitu ada public static void main, yang dimana ini adalah fungsi utama daripada program Java. Lalu dilanjut ke baris yang ke-9. Di sini ada buff reader input sama dengan new buff reader, new input, stream reader, system in. Yang mana ini adalah inti pertama dari penggunaan buff reader ini. Lalu masuk ke baris yang ke-11 sampai yang ke-15. Di sini masuk pada proses membuat tipe data dan memasukkan nama variabel yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan nama variabel, yaitu ada nama, kemudian ada variabel alamat, variabel asal sekolah, variabel jurusan, dan variabel nomor handphone. Yang dimana ini semua saya beri tipe data string. Lalu di baris yang ke-17 ini karena saya menggunakan buff reader, yang mana kalau menggunakan buff reader ini akan memungkinkan error. Jadi sini saya menggunakan try untuk mencoba menjalankannya. Lalu di baris yang ke-18 di sini ini berfungsi untuk menampilkan judul dari program yang saya buat. Lalu dilanjut ke baris yang ke-20, yaitu di sini berfungsi untuk meminta user untuk memasukkan nama siswa. Jadi di sini ada statement yang ini nama sama dengan input.readLine. Jadi ini adalah yang berfungsi untuk meminta user memasukkan nama siswa tadi. Jadi kalau ini tidak ada, maka yang tercetak hanya masukkan nama siswa. Lalu begitupun yang selanjutnya, seperti alamat ini, asal sekolah, hingga nomor handphone ini semua harus menggunakan diawali dengan nama variabel, kemudian sama dengan input.readLine. Lalu setelah itu lanjut ke baris yang ke-35, itu ada cat io exception a. Lalu dia mencetak system out readLine, terjadi kesalahan inputan. Jadi ketika user mengalami terjadinya kesalahan inputan, maka statement yang ini akan mencetak ini terjadinya kesalahan inputan. Lalu setelah itu semua, maka untuk baris yang ke-39 ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang sudah diisi. Jadi untuk yang ini untuk menampilkan data pendaftaran siswa. Dan ketika untuk hasilnya ini, ketika di run, hasilnya seperti ini. Nah, contoh di sini saya buat untuk masukkan nama siswa, saya buat nama saya sendiri,
bagian browse Yongbing, enter, lalu disuruh masukkan alamat. Di sini saya buat alamat. Lalu disuruh untuk memasukkan asal sekolah SMP. Contoh di sini saya buat SMP 3. Lalu yang selanjutnya disuruh untuk memilih jurusan IPA ataupun IPS. Jadi sini contoh saya memilih jurusan IPS. Lalu disuruh masukkan nomor handphone. Nah, ketika enter, maka tampilannya adalah sebagai berikut, yaitu data pendaftaran siswa, kemudian ditampilkan inputan yang telah saya masukkan tadi. Nah, jadi ini untuk contoh program buff reader yang saya buat tadi. Lalu jenis yang kedua yaitu ada jenis inputan scanner. Jadi untuk jenis inputan scanner ini contoh programnya yaitu saya buat untuk yang contoh program stock market. Jadi di sini dimulai dari baris pertama itu seperti biasa itu ada package stock market. Karena saya tadi membuat nama package-nya adalah stock market. Lalu dilanjut dengan baris yang kedua yaitu import java.util.scanner, yang dimana ini berfungsi untuk membaca inputan data yang diketikkan di keyword oleh user. Lalu dilanjut dengan yang keempat ini seperti di buffer reader tadi ada public class scanner dan fungsi utama yaitu public static void main. Lalu di baris yang ketujuh ini juga masih sama seperti yang tadi, hanya saja di sini menggunakan scanner input, yang dimana dia ada new scanner system in. Lalu masuk pada proses memasukkan tipe data dan variabel, yang dimana untuk program ini saya menggunakan tipe data string dan integer dengan juga nama variabel yaitu variabel nama, variabel stock, variabel harga, dan variabel pilihan. Lalu dilanjut ke baris yang ke-13 di sini untuk mencetak judul. Lalu untuk baris yang ke-15 ini untuk mencetak pilihan. Maka di baris yang ke-17 ini kita akan disuruh memilih menu dari pilihan yang telah kita buat di atasnya ini. Lalu baris yang ke-18 ini adalah bagian dari statement yang ini. Lalu untuk baris yang ke-21 itu terjadi pengecekan, yang dimana ketika user memilih ataupun jika pilihan sama dengan 1, maka akan mengeksekusi statement yang ini. Sementara ketika pilihannya tidak sama dengan 1 ataupun sama dengan 2, maka akan mencetak yang else if, yang dimana statementnya yaitu adalah sistem read out rin belum ada data. Lalu ketika program ini dijalankan, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada program stock market, ini adalah judul yang tadi. Maka di sini ada pilihan menu. Jadi contohnya di sini saya memilih menu nomor 1 yaitu input barang. Jadi ketik saja nomornya yaitu 1 lalu enter. Nah, seterusnya di sini ada diminta nama barang. Contoh di sini saya buat nama barangnya adalah mie sedap. Lalu enter. Nah, di sini disuruh minta jumlah stok. Contoh saya buat 10. Lalu enter lagi. Sini diminta untuk harga barang. Contoh saya buat 250.000. Lalu enter. Nah, maka akan muncul tampilan akhirnya yaitu data barang, nama mie sedap, stok 10, dan harganya itu 250.000. Jadi inilah contoh untuk program yang saya buat untuk tipe
inputan scanner. Lalu untuk yang tipe ataupun jenis yang ketiga dari inputan pada Java ini ada Jobction Pen, yang dimana untuk contoh ini saya membuat program untuk menghitung luas dan keliling dari segitiga sama kaki. Jadi diawali dengan first cake, yaitu luas keliling. Kemudian yang kedua ada import Java Swing Jobction Pen, yang dimana ini untuk berfungsi juga untuk membaca inputan dari yang dimasukkan oleh user di keyboard. Lalu baris yang keempat juga sama seperti yang sebelumnya, dan yang kelima juga sama. Lalu yang keenam di sini program ini saya membuat menggunakan tipe data string dan double, yang dimana ini string inputan alas sama dengan Jobction Pen show input dialog, suruh untuk memasukkan alas segitiga. Kemudian ada double alas sama dengan double dot first double input alas. Lalu di sini ada string input tinggi Jobction Pen dot show input dialog, mana kita disuruh untuk memasukkan tinggi dari segitiganya. Lalu di sini ada untuk agar kita bisa memasukkan tingginya, maka di sini menggunakan double tinggi sama dengan double per double input tinggi. Begitupun dengan yang memasukkan sisi miring, kita harus menggunakan double sisi ataupun memasukkan tipe datanya terlebih dahulu, kemudian nama variabelnya, kemudian sama dengan double dot first double. Kemudian masuk ke baris yang ke-15. Yang kedua ini adalah rumusnya. Jadi di sini ada untuk mencari rumus luas. Jadi diawali dengan tipe datanya yaitu double. Kemudian nama variabelnya itu adalah luas. Jadi double luas sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. Kemudian yang keliling juga demikian, yaitu nama tipe data, kemudian nama variabel, yaitu double keliling sama dengan alas ditambah tinggi ditambah sisi. Sehingga untuk Jobction Pen dot show message, yaitu untuk menampilkan balasannya berupa kotak dialog. Jadi ini berfungsi untuk menampilkan pesan berupa kotak dialog, sehingga ketika program ini dijalankan ada hasilnya sebagai berikut. Nah, jadi dia untuk tampilannya tidak di terminal melainkan di kotak seperti ini. Dari contoh di sini kita disuruh untuk memasukkan alas segitiga. Jadi contohnya saya membuat alas segitiganya 5, tinggi segitiga 8, dan sisi miring contoh saya masukkan 4. Kemudian enter. Maka hasil perhitungannya adalah luas segitiga yaitu 20,0, kemudian keliling segitiga yaitu 17,0. Lalu kita bisa klik OK. Nah, jadi demikianlah untuk contoh program dari Jobpens saya buat. Jadi inilah contoh program yang saya buat untuk 3 jenis inputan data pada yang ada di Java. Cukup sekian video ini, video penjelasan yang bisa saya buat. Jika ada tutur kata ataupun penyampaian penjelasan saya yang kurang berkenan ataupun kurang memuaskan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.